Yang kami hormati Camat Tanjung Agung Pali atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Air Besi atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Ramil Kelkap atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PPK Kecamatan Tanjung Agung Pali. Yang kami hormati Kades Sekecamatan Tanjung Agung Pali dan tokoh masyarakat serta hadirin semua yang sempat hadir pada hari ini. Sosialisasi pengawasan dan launching Desa Anti Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Kecamatan Tanjung Agung Pali, Kamis 22 Oktober 2020. Untuk berkahnya acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan labaz Bismillahirrahmanirrahim. Pengawas pemilihan umum mendidik negara dan berjiwa Pancasila, mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kebersamaan kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua pada pagi hari ini senantiasa diberikannya rahmat dan hidayah, yaitu berupa kesehatan, kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita dapat hadir di aula kantor camat Kecamatan Tanjung Agung Pali ini dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Panwascam Kecamatan Tanjung Agung Pali beserta jajarannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah SWT, sehingga pada kesempatan ini kita masih berikan kesehatan. Hormati Kapolsek Air Besi atau mewakili, yang kami hormati dan Ramil Kelkap atau mewakili, anggota Panwascam Divisi HPP dan pengawasan yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Tanjung Pali yang kami undang pada kesempatan ini dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilu kada di tahun 2020 serta tokoh masyarakat Sekecamatan Tanjung Pali. Kasek Panwascam Tanjung Pali beserta staf yang telah menyusun sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu para undangan serta peserta asosiasi yang kami banggakan, seperti ketahui bersama bahwa pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini menyisakan waktu kurang lebih 1,5 bulan.
artinya sudah hampir dekat. Maka dari jajaran Bawaslu itu memberikan instruksi kepada kami untuk mengadakan sosialisasi pemilu kada di tahun 2020 ini. Nah, dalam pelaksanaan sosialisasi nanti kami dari Panwascam akan mensosialisasikan mengenai pelaksanaan pilkada, tahapan dan hal tidak akan suksesnya tanpa ada dukungan dari masyarakat. Kami hanya segelintir yang ditunjuk yang diamanahkan undang-undang untuk motor penggerak dalam pelaksanaan pengawasan pemilu kada di tahun 2020. Bapak Ibu masyarakatlah yang lebih berperan aktif dalam bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Bapak Ibu, para undangan peserta yang kami banggakan, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua, agar acara kami ini dapat berjalan lancar, sukses, dan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Allahumma ya Allah, berilah petunjuk, bimbingan kepada kami semua, terutama jajaran Panwascam Kecamatan Tanjung Ageng Palik, dalam melaksanakan segala rangkaian pemilihan kepala daerah tahun ini. Panwascam, Bapak Kapolsek, Divisi PHL dan Divisi PHPP, Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa, dan seluruh rekan-rekan Kades dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Perlu saya tanyakan, yang permasalahan ini sebagai himbauan kami kepala desa di dalam penyelenggara di desa. Seandainya seperti tahun kemarin kejadian di Desa Lubendam waktu pemilihan presiden, jadi waktu logistik itu masuk, tolong diawasi pihak yang menangani. Seperti kejadian kemarin itu kepala desanya yang salah. Kami nggak mau tahu masalah itu, sebabnya kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Sedangkan kepala desa tidak boleh masuk dalam lingkaran TPS. Tak kepala desa yang salah. Kenapa kepala desa yang harus mengawasi hal logistik itu masuk? Saya nggak mau terulang lagi, maupun desa lain ataupun desa Mambai. Saya nggak mau lagi. Sebab kemarin yang jadi permasalahan itu kepala desanya tidak ikut andil di dalam itu. Sebab kami tidak dilibatkan di dalam hal itu. Tapi kalau kepala desa dilibatkan dalam pengawasan setiap logistik itu masuk, baru kami ada hak. Kalau ini apa hak kami Kades? Sedangkan kepala desa tidak boleh masuk di ruang itu. Nah, sekian, terima kasih. Sama-sama membantu dalam hal pengawasan. Kalau kita nggak hadir di tempat itu, gimana kita tahu kalau ada kegiatan kampanye di tempat kita? Ini salah satu bentuk partisipasi dari Kades dan tokoh masyarakat. Artinya kita juga harus hadir di sana, termasuk kami juga. Dalam pertemuan terbatas kami itu boleh di sana, boleh kita duduk di sana, tetapi tidak boleh kita ikut berkampanye. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, berikutnya kami sampaikan bahwa dalam Pak Kades, tokoh masyarakat yang hadir di sini, dalam kegiatan pertemuan terbatas itu jangan melibatkan anak-anak, ya, jangan melibatkan anak-anak, kemudian jangan melibatkan lansia, dan jangan melibatkan ibu hamil. Itu sudah diatur dalam undang-undang, tidak boleh. Jadi silakan mau ikut, bukan ikut kampanyenya, tapi hadir di tempat kampanye merupakan misi kita dalam bersama-sama mencegah. Karena tadi sudah sampaikan bahwa salah satu bentuk pendekatan yang di jajaran Bawaslu adalah pencegahan. Lebih baik mencegah daripada kita bertindak. Memang si malakama, si Kades, ya kita pahami bahwa si malakama, ya, kenapa kita sebagai pimpinan di desa. Nah, berikutnya Pak Supomo mewakili Bapak Camat dan sekaligus juga sekretariat kami di PTK. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Aljo. Yang saya hormati dari unsur terpika, Babinsa, dan seluruh peserta undangan, Bapak-bapak, Pak Kades, seluruh Kecamatan Tanjung Palik. Nah, berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Kades tadi, saya lihat jawabannya itu ada di jajaran kami KPU, ya. Tentu saya selaku Ketua PPK. Pertama dari izin menanggapi Pak Ketua, ya, dari Kepala Desa Lubuk Gading tadi, banyak yang mendaftar menjadi KPPS ke Pak Kadesnya, begitu Pak tadi.
atau bertanya gitu. Karena regulasi yang ada saat ini yaitu KPPS yang ingin mendaftar itu dengan PPS. Nah, prosesnya nanti kalau seandainya dalam satu TPS pendaftarnya lebih dari 7 orang, nanti kita akan laksanakan tes wawancara.